Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Setiawan, mahasiswa PPG Daljab 2021. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Oke, selamat pagi semuanya. Tolong untuk kehidupan kameranya. Please turn on your camera while you enter the Zoom meeting room. Oke, pagi semuanya. Sir berharap kalian sudah mengumpulkan tugas basketball project-nya. Ya, karena the due-nya itu hari Minggu kemarin. Fidik, tolong pimpin rekan-rekannya untuk membaca doa sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Fidik. Fidik. Baca. Oke, pada pagi hari ini Sir mau cek dulu kehadiran siswa dari kelas 7D. Namun sebelum itu masih ada beberapa siswa yang ada di waiting room. Ya, Sir perlu admit dulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Sir cek ya. Sir mulai dari Benji. Benji di sini hadir, Benji? No. Oke, Benji hadir. Elsie? Hadir. Oke. Jormax? Hadir. Hadir. Giselle? Hadir. Datang. Oke, komplit. Oke, hari ini Sir Hari bakal bawain materi pembelajaran tentang kesehatan. Oke, kalau bicara tentang kesehatan, healthiness, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian? Oh ya, nggak masalah, nggak apa-apa Lin. Hari ini kebetulan kita materinya kesehatan, jadi apa nih yang kalian pikirkan jika kalian ditanya tentang kesehatan? Oh ya. Ya, kira-kira ada yang bisa jawab? Apa yang di pikiran kalian jika ada yang bertanya makanan yang sehat? Tuh. Apalagi? Ya, Giselle, makanan yang sehat. Apalagi? Teratur, ya, melakukan kegiatan olahraga, betul Lin. Apalagi? Makanan yang sehat, pola hidup seimbang. Oke, itu juga bagian dari kesehatan. Oke, sebelum itu Sir akan kasih pola makan sehat, bergizi dan seimbang, ya. Nah, pola makan sehat dan bergizi dan seimbang itu adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan. Semua komponen saling berkaitan sehingga membuat tubuh menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Maksudnya di sini adalah bagaimana kalian bisa mengatur pola hidup kalian dengan baik, ya. Dengan tidur yang cukup, ya, tidurnya cukup 8 jam dalam satu hari, itu sudah bagian dari kesehatan. Kalian harus betul-betul aware, ya, asupan kalian dan kebersihan kalian juga, ya, dalam hidup kalian itu penting untuk tujuan, ya. Nanti tujuan dari pembelajaran kita nih, nanti kalian mengidentifikasi konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan kalian. Terus menjelaskan hubungan antara makanan dan kesehatan, paham nggak? Ya, nanti kalian menjelaskan tuh, nanti ada project yang menjelaskan hubungan antara
makanan dan kesehatan. Korelasinya apa ya? Lalu yang ketiga, mengevaluasi makanan sehat untuk kehidupan di sekolah dan masyarakat. Ya. Terus pengertiannya secara umum. Nah, ini gizi ya. Tadi kan kita ngomongin gizi yang seimbang. Nah, ini kita ngomongin gizi. Apa sih itu gizi? Nanti kalian project kan? Itu nama projectnya Food Journal. Nah, di Food Journal itu yang kalian terangkan itu berapa kalorinya, itu juga bagian dari gizinya. Jadi kalian tahu ya. Dan sekarang kan kalian juga disuruh untuk menganalisa ya makanan sehat itu seperti apa aja, yang seperti yang di Food Journal hari di tab ini kan. Kalian juga harus tahu tuh apa makanan yang sehat, apa ya buah-buahan apa, sayuran-sayuran apa, itu juga penting dalam tubuh kita. Jadi kalian nggak boleh kehilangan asupan dari makanan-makanan tersebut. Ya, ini hubungan antara makanan, ya, nih hubungan antar makanan itu penting ya, nutrisi itu penting untuk pertumbuhan tubuh kalian. Ini yang faktual relevansi ya, kejadian yang saat ini terjadi yang menyebabkan kesehatan dari kehidupan manusia itu mulai menurun ya. Terus penyakit yang sedang terjadi di dunia apa ya, faktual relevansi adalah virus corona ya. Corona sekarang sedang merajalela ya, sampai kita 2 tahun ini kita nggak bisa datang ke sekolah. Karena apa? Karena virus corona yang menyerang sistem tubuh ya, sistem tubuh kita. Oke, sebelum saya masuk ke sini, kira-kira menurut kalian apa sih yang menyebabkan seseorang terjangkit virus corona? Menurut perspektif kalian, menurut pandangan kalian seperti apa? Kenapa orang bisa terjangkit virus corona? Bidik? Karena imunitas kita imunitas menurun. lagi Ya. nurun. Ya, saya tahu karena kan tadi kan Aib baru ngomong karena imunitas menurun. Yang menyebabkan imunitas itu menurun seperti apa? Pola hidup yang gak baik, kurang tidur, makannya tidak sehat. Iya, itu ya. Jadi terlalu sibuknya kita itu juga nggak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Perubahan 4 sehat 5 sempurna dirubah ke gizi seimbang. Nah, ini nih yang tadi Sir bilang ya, 4 sehat 5 sempurna itu aja nggak cukup ya, nggak cukup untuk kalian bisa menjaga gizi seimbang ya. Perhatikan ya. Doksil, ini jargon yang sangat terkenal di masa lampau nih. Iya, tapi sebenarnya masih relevan nggak sih di masa yang sekarang ini? Di depan kita, kalau yang 4 sehat 5 sempurna itu ada nasi kan, lauk satu. ya. Kemudian lauk pauknya ada ikan, atau ayam, ayam, telur, tempe tahu, ada sayuran ya, buah-buahan, Ya. dan disempurnakan dengan Susu. Tapi nih ngomong-ngomong soal susu, Iya. ini kan jadi minumannya hanya susu ya kalau di 4 sehat 5 sempurna. Betul. Sedangkan kan kita butuh banyak minum air putih Dan juga. kita nggak tahu nih bagaimana porsinya kan, Betul takarannya, banget. dan apakah masih relevan ya. Ya, Langsung aja nih kita undang Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Siang dok, apa kabar? siang dokter. Dok, kita lagi ngebahas Halo, jargon Dok. 4 sehat 5 sempurna nih dok. Apakah masih relevan dok? Karena kan yang ini kan tidak diketahui porsinya Iya. kan. Tapi ada anggapan dok di masyarakat ya, bahwa susu sebenarnya sudah tidak wajib lagi dikonsumsi untuk memenuhi gizi harian. Karena kandungan susu bisa didapatkan dari menu protein lain yang lain. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta ya dok ya. Betul. Oleh karena itulah kenapa slogan Iya. 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah diganti menjadi gizi yang seimbang. Gizi yang Ya, seimbang. gizi lengkap seimbang. Nah, itu yang kita. Soalnya kalau kita menggunakan 4 sehat 5 sempurna, yang pertama, yang penting ada 4 sehat ya. Iya.
ada nasi, ada lauk. Mau nasinya 1 kilo, Iya. lauknya cuman sedikit aja, itu juga yang penting ada. Oh gitu. Jadi artinya berarti nggak ada porsi ya dok jumlahnya, ya? ya, jumlahnya tidak ditulis di dalam 4 sehat 5 Iya. sempurna. Yang kedua, 4 sehatnya udah dapat, tapi kita akan merasa tidak menjadi sempurna kalau nggak dapat susu. Nah, padahal kita tahu banyak sekali orang Asia yang mengalami intoleransi laktosa. Iya betul. Artinya setiap kali minum susu, maka masalah pencernaannya muncul. Iya, aku juga semua. gitu dong, langsung diare. Nah, jadi itu slogan seperti itu sudah ditinggalkan dan kita menggantikan dengan gizi yang seimbang. Oke, sedangkan selain itu kalau saat ini dok, ini yang lebih dipentingkan kan porsi dok. Misalnya ini ada fakta atau mitos juga nih dok yang berada di masyarakat. Katanya porsi makanan yang dikonsumsi adalah salah satu faktor terpenting untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Fakta atau mitos ini dok? Ini adalah fakta. Kenapa? Ini sebetulnya yang harus diperhatikan dalam gizi seimbang Iya. adalah 3J. Jakarta. Oke. Apa Satu tuh? jumlah. Jumlah, Ya, ya. jumlah harus tahu dong, nggak bisa makan nasi 1 bangku. Ini Katanya porsinya. Porsinya. satu kepal tangan Ya, kita ya dok ada ya? takarannya. Ya, kira-kira 1 kepal tangan atau kira-kira 100 gram. Untuk Iya. nasi dok ya? Untuk nasi, ya, 1 kepal Nah tangan. tangannya tangan kita sendiri ya, Tangan bukan sendiri tangan kalau suaminya ya. betul, nanti yang dimakan tangan suaminya Oke. lagi ya, yang gede-gede itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tahu mengenai jenis makanan. Tadi kan jumlah. Jumlah artinya porsi ya, takarannya harus berapa banyak. Yang kedua, jenisnya. Dalam setiap kali pemilihan makan harus cukup yang namanya karbohidrat. Karbohidrat salah satu sumbernya adalah nasi, bisa juga kentang, ya, bisa ubi, singkong, jagung, itu semua ya termasuk karbohidrat. Kemudian yang kedua harus ada protein. Nah, sumber protein adalah lauk-lauk. Iya. Ada 2. Ada yang hewani, Heeh. ikan, daging ayam, telur, daging sapi, dan sebagainya. Oke. Dan yang kedua protein nabati. Protein nabati. Nih, tahu, tempe, Dan kacang-kacangan. harus dua-duanya ya dok ya? Ya. Boleh gak tuh salah satu aja? Misalnya ada orang yang vegetarian, Ya, seperti itu. ya. Tapi nanti dulu aja deh dok dijawabnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat. Iya, itu tadi ya, negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di dunia. Makanya kita nggak boleh menyisakan makanan. Betul banget, harus kita memanfaatkan apa yang ada di depan Tuh. kita. Dan tahu porsinya ya, dok ya. Iya. Iya dok, Nah, Dok. tadi tanya Dr. Sheila ya. Iya, nah ini balik lagi nih dok. Tadi kan saya sempat nanya nih dok, kalau misalnya protein dari nabati sama protein hewani, apakah harus dua-duanya dikonsumsi Iya. atau boleh salah satunya untuk orang-orang yang misalnya vegetarian gitu, gimana dok? Kalau ingin mengikuti aturan kaidah lengkap dan seimbang ya atau gizi seimbang, memang semuanya dikonsumsi karena masing-masing mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, tapi karena satu dan lain hal, misalnya kepercayaan, lalu ingin hidup lebih sehat, Iya. maka mereka menjalankan yang namanya vegetarian. Vegetarian umumnya sumber pasti berasal dari protein nabati, kacang-kacangan, tahu tempe, dan kawan-kawan. Nah, masing-masing punya kelebihannya. Yang paling sering terjadi kekurangan pada sumber protein nabati adalah defisiensi B12 biasanya. Nah, alangkah baiknya jika tidak usah menjalankan yang murni sekali sampai totally sama sekali kan vegan, vegetarian itu Iya. ada kelasnya. Ada yang vegan sama Sama sekali nggak sekali pakai susu ya. pun nggak Nggak boleh. boleh ya. Jadi mungkin ada negosiasi atau apa boleh. Tapi kalau memang kepercayaan menyatakan tidak boleh sama sekali, itu ada solusinya juga. Misalnya dengan penambahan suplemen dan kawan-kawan. Dok, ini kan dalam pas sehat lima sempurna tidak disebut tentang air putih. Ya, sedangkan air putih ini adalah hal yang penting dilakukan supaya mendapatkan tubuh yang sehat. Ini fakta atau mitos, dok? Ya, ini fakta. Pasti Ya. fakta. Saya tahu. Kenapa, dok? Sebenarnya dalam gizi seimbang itu air putih selalu dipikir adalah non gizi, ya toh? Hal-hal yang non gizi tidak usah dimasukkan. Tapi ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa air putih juga termasuk salah satu unsur nutrisi. Dan ternyata ya memang benar kan, nggak mungkin kalau kita makan tanpa air putih juga kan. Air Karena ada putih, ya, ion-ionnya juga dan Betul. ada zat-zat lainnya dok ya, ada Betul. mineralnya juga ya betul dok ya. sekali. Jadi ada peranannya juga ya. Makanya kebutuhan air putih selalu juga ada hitungannya kalau buat kita para
minimal harus 30 sampai 40 ml per kilogram berat badan per hari. Kalau cuacanya panas, banyak keringat, kita harus tambahkan lagi sampai 500 ml per hari. Nah, pada pasien-pasien tertentu kita harus ukur berapa jumlah urin dan sebagainya. Artinya kebutuhan cairan memang harus dimasukkan. Paling tidak mungkin 8 gelas sehari dok ya, 2 liter. Ya, paling tidak minimal. Minimal ya dok ya. Tapi tergantung kondisi kesehatan pastinya ya. Oke dok, ini ada lagi dok, fakta atau mitos yang berkembang di masyarakat. Ini katanya ingin tubuh sehat harus kurangi asupan gula dok, fakta atau mitos. Pasti benar fakta ya. Betul, ini adalah fakta ya. Kenapa? Jadi gini, sekarang kita kalau lihat dalam slogan dari Kemenkes ya, mereka ada yang namanya piringku ya. Nah, kemudian ada piramida makanan juga untuk orang Indonesia. Yang paling ujung ada tulisnya GGL. Nah, G yang pertama adalah gula, Ya. G yang kedua adalah garam, Ya. dan L itu adalah lemak. Ya. Dan adanya di pucuk dari piramida, Paling kecil atas, sekali ya. Heeh. Artinya gula itu harus dibatasin. Sesedikit mungkin Ya, gitu ya dok ya. kira-kira 4 sendok makan satu hari. Mm-mm. Ya, seperti itu. Kalau Ya. menurut WHO itu hanya dianjurkan kurang dari 5% satu hari. Jadi Oke. artinya di luar makanan atau sudah di dalam makanan? Sudah dalam satu hari. Ah. Artinya lebih baik gula itu digunakan sebagai bumbu masakan. Ya. Kalau kita masak sayur asam, kadang Iya. ditambahkan gula merah atau gula putih, itu dihitung sebagai konsumsi gula. Oke, ini berarti termasuk dengan garam dan lemak juga ya dok ya. Betul, kalau garam dianjurkan kira-kira 1 sendok teh peres sehari. Nah, itu sudah termasuk yang namanya micin, makanan yang diawetkan, Iya. ikan asin atau segala macam yang Nah itu biasanya udah lebih tuh dok ya, dari 5%. Iya. Dok, ini kan topik kita hari ini adalah 4 sehat, 5 sempurna, Ya. atau gizi seimbang. Ya. Nah, lebih baik mana dok? Ya pasti gizi seimbang ya jawabannya. Lebih relevan dok ya saat Lebih ini, relevan untuk saat ini. Oke, yang jadi penting slogannya memang sudah sudah ada lagi sudah sekarang tiada ya. lagi. Jadi mulai sekarang kalau kita bicara untuk nutrisi yang sehat harus kembali ke gizi yang seimbang. Sudah meninggalkan 4 sehat 5 sempurna. Jadi semuanya harus seimbang. Harus ya. seimbang dalam hidup. Oke, baik. Terima dokter. kasih banyak Terima kasih Dokter banyak Ida dok informasinya. penjelasannya. Oke, kalian ngomong-ngomong kalian sudah tahu atau kalian baru tahu jika 4 sehat 5 sempurna itu belum bagian dari gizi seimbang? Atau kalian sudah tahu kalau 4 sehat 5 sempurna itu adalah 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang itu adalah suatu perbandingan? Aku tanya ke Jos, tadi kata dokternya ada kandungan makanan dan minuman yang nggak ada di 4 sehat 5 sempurna. Itu apa Jos? Kandungan apa Jos yang nggak ada? Kandungan makanan apa atau minuman apa yang nggak ada di dalam 4 sehat 5 sempurna? Jos tadi nonton kan videonya? Apa ayo? Kadar gula. Kadar gula. Salah. Ayo ada yang bisa jawab gak? Kan tadi Ai bilang ya, Ai bakal tanya ya berkaitan dengan video yang ditampilkan. Ayo siapa yang bisa jawab? Kandungan makanan atau minum? Oh ya, good. Giselle, Jolin, tuh Jocelyn. Air putih belum ada masuk dalam list 4 sehat 5 sempurna. Jadi masih banyak yang harus direvisi dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau kalian makan nasinya banyak, ya makan nasi banyak nih, ya lauknya sedikit, ikannya sedikit, telurnya sedikit, susunya sedikit, itu juga udah termasuk 4 sehat 5 sempurna. Ya takarannya belum ada di dalam 4 sehat 5 sempurna. Jadi mulai dari sekarang kalian harus menerapkan gizi seimbang. Dan ingat loh, tadi kata dokter, susu itu mengandung protein, ya. Sedangkan kalian bisa mendapatkan protein dari banyak bahan makanan, ya seperti ikan, ya ayam, daging. Ya, jadi, I pikir kalian sudah cukupi, ya. Jadi kalian perlu mengurangi susunya, ya, tidak menghilangkan, ya, mengurangi. Jadi kalian harus
menerapkan gizi seimbang ya mulai dari sekarang. Jangan sampai nanti ada yang namanya obesitas, dan jangan sampai nanti ada yang terkena penyakit gula, itu yang jadi bermasalah ya. Tadi kan the pyramid itu ada namanya GGL, gula, garam, dan lemak. Jadi kan kalau di piramid yang paling ujung itu kan kecil, betul gak? Dia bikin segitiga kecil dong. Nah itu berarti dimaksudkan untuk kalian mengkonsumsinya itu dikit. Disarankan untuk mengkonsumsi sangat dikit gitu. Jadi gulanya itu 4 sendok aja dalam 1 hari. Paham gak Jos? Ya, jadi kalau bikin es teh manis, ya, Bang es teh manis atau Mbak es teh manis 4 sendok ya gulanya. Jangan, ya, karena asupan kalian hanya 4 sendok. Kalau kalian minum es teh teh manis panas udah dengan 4 sendok gula, kalian udah nggak disarankan untuk makan nasi lagi. Karena di dalam nasi ada kandungan glukosa, ingat gak? Ya, glukosa itu gula. Ya, jadi kalian harus betul-betul tahu. Ya, terus juga kalau kalian, mbak kalian atau mami kalian masak, ya, itu kan di sayuran juga dikasih gula kan? Nah, mungkin kalian nanti bisa sharing ke mama kalian ya, Mama Yu semua. Bilang kata Mr. Hari, tadi Mr. Hari ngasih pembelajaran tentang kesehatan. Ya, guru ngerti bagaimana gizi seimbang itu sangat baik buat hidup kita, buat tubuh kita juga. Oke. Lalu selanjutnya, oh ya, ayo harus masih ya, lihat nih piramidnya. Ada garam, gula dibatasi, lemak dan minyak. Oh, minyak juga bagian dari lemak dibatasi. Tuh. Ya, ayo udah siap, tadi udah jelasin kan? Tuh sumber protein nabatinya, ada ini kacang-kacangan. Sumber protein hewaninya ada ikan, ayam, daging. Ya, sayurannya 2/3 porsi. Ini 2-3 porsi sehari ya. Sayurannya tuh banyak di sini. Terus ada buahnya. Buah itu harus banyak loh. Ya, porsinya setiap hari. Jadi setiap hari kalian harus konsumsi buah. Itu harus dikonsumsi 3-5 porsi. Jadi kalian kalau setiap makan pagi ya, breakfast harus ada buah. Ya. Terus snack time harus ada buah. Lunchnya harus ada buah. Ya, snack sorenya harus ada buah. Malamnya harus ada buah. Kalau nggak bisa 5, kalian bisa bikin 3. Jadi setiap breakfast, lunch, dan juga dinner kalian ada konsumsi buahnya ya. Karbohidrat tuh 3-8 porsi. Ingat loh, 3-8 porsi ini jumlahnya ya sekepal. Tadi kan dijelasin sekepal. Kalau sekepal kayaknya sudah mewakili tuh ya 2 porsi itu. Ya 1 porsi 2 porsi sudah mewakili. Jadi kalian harus betul-betul mengkontrol ya gizi seimbangnya. Ini juga depends on your activity ya. Jadi tergantung ke aktivitas kalian. Kalau kalian aktivitasnya itu tinggi seperti berolahraga, ya belajar, ya kalian juga butuh asupannya yang lebih. Ya, karbohidratnya bisa dilebihkan dikit. Ya, proteinnya bisa dilebihkan dikit gitu ya. Jadi harus melakukan program gizi seimbang. Oke, lagi ini mungkin bisa menjadi video motivasi buat kalian untuk mengkonsumsi makanan, sayuran, dan buah-buahan. Oke, bentar ya, ayo buka lagi. Ayo makan sayur dan buah bersama Cita dan Manda. Ibu, aku pulang. Anak ibu sudah pulang sekolah.
Ibu hari ini masak apa? Hari ini ibu masak makanan spesial buat kamu. Ada sayur bayam, oseng buncis, dan jus buah wortel yang segar untuk diminum siang hari seperti ini. Kok hari ini sayuran semua makanannya? Aku kan gak suka makan sayur, apalagi jus buah wortelnya. Aku gak suka banget. Cita kan mau jadi juara kelas, makanya harus makan sayur yang banyak. Emang apa hubungannya makan sayur sama juara kelas? Ada dong, makan sayur dan buah itu bisa bikin kamu cerdas dan tambah sehat. Bagus untuk pertumbuhan kamu. Aku gak percaya. Ayo, ibu kasih lihat sesuatu. Kalau kamu banyak makan sayur bayam, kamu akan mudah mengingat pelajaran. Sayur buncis membantu daya tahan tubuh kamu jadi lebih kuat. Jadi, Cita nggak gampang sakit. Buah wortel menyehatkan mata kamu. Oh gitu, Bu. Mau duduk di kursi depan atau belakang, nggak jadi masalah buat kamu belajar di kelas. Dan masih ada banyak manfaat lainnya di tiap-tiap jenis sayuran. Memangnya Cita mau jadi anak cerdas tapi sakit-sakitan? Nanti Cita bolos sekolah terus dan gak bisa main sama teman-teman lagi loh. Aku gak mau sakit. Aku masih mau main sama teman-teman. Ayo Ibu, aku mau makan sayur dan buah yang banyak. Kalau begitu, ayo kita makan siang masakan ibu. Setelah itu, jangan lupa kerjakan PR ya. Oke, Bu. Ayo makan sayur dan buah, karena dalam tubuh sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke ya. Nah, tuh pentingnya makan sayuran. Aduh, ini laptop Ai udah mau habis. Nanti Ai switch ke ini ya, ke handphone Ai ya. Nah, jadi konsumsi sayuran itu penting sekali. Ya, apalagi kita nih di masa online seperti ini. Ingat loh, kandungan wortel itu cukup baik untuk mata. Ya. Ser menyarankan untuk semuanya itu mengkonsumsi banyak wortel, ya karena mata kalian nih stres dan lelah, ya karena seharian melihat screen laptop kalian, ya. Jadi kalian harus juga perhatikan, sayangi mata kalian. Jangan sampai mata kalian itu hanya untuk bekerja doang, tapi tidak dicukupi asupannya, ya. Kesehatan matanya. Jadi kalian juga harus jaga kesehatan matanya. Oke, selanjutnya semoga ini masih bisa ya laptopnya. Soalnya kabel chargeran Ser rusak. Oke, setelah ini kalian membuat tugas ya. Nanti Ser akan bikinkan grup ya. Jadi nanti Ser ada penilaian sikap dan spiritual. Jadi selama nanti kita pembelajaran tentang materi ini, Ser akan nilai bagaimana keaktifan siswa, ya, dan bagaimana siswa itu menerima ya materi pembelajaran ini. Kayak tadi, Gisel tuh kayaknya yang bagus tuh penilaian sikap spiritualnya dan sosialnya, karena Gisel selalu aktif menjawab pertanyaan Ser. Nanti dapat nilai plus di sini. Jadi kalian juga harus berlomba-lomba. Ya, nanti Ser bikinkan grup WhatsApp ya, kalian di sana bisa nanti diskusi apa sih pola hidup sehat dan bisa dikaitkan dengan tugas jurnal kita tuh ya, food journal. Lalu tidak hanya tugas ini, Ser juga ada nanti penilaian pengetahuan ya. Nanti ada penilaian pengetahuan, ada ujian tulis ya, seperti ini, jelaskan apa itu pola makan sehat, gizi dan hubungan antar makanan. Nah, kalian harus jawab ini semua nih. Ya, harus jawab ini semua. Ya, terus ini ada skornya. Terus ada juga nanti ada penilaian keterampilan. Nah, nanti itu kalian membuat presentasi ya. Membuat presentasi dan nanti ditampilkan di kelas ya. Apa aja yang harus ditampilkan, nanti kalian bertugas
memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta kepengaruhnya terhadap kesehatan. Pertama, kalian menganalisa konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan kalian. Seperti yang tadi dijelasin di video, kalian bisa ngambil kesimpulan dari situ. Nah, kalian bisa konsepkan apa tuh pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Ini. Ya, kebutuhan proteinnya ini, kebutuhan karbohidratnya seperti ini, air putihnya seperti ini. Nah, itu kalian jabarkan dan buat presentasi. Ya, terus kedua, menjelaskan konsep pola sehat terhadap ini sama mungkin. Ya, terus kedua menjelaskan ya. Ini menjelaskan yang tadi, kalau tadi kan menganalisa. Kalau menganalisa itu berarti membandingkan. Ya, kalian bisa nanti taruh 4 sehat 5 sempurna dan juga gizi seimbang. Nah, itu adalah menganalisa konsepnya. Oke, perbedaan dari 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang itu apa? Kalian jabarkan. Lalu kalian jelaskan konsep pola makan sehat itu seperti apa? Ya, atau yang gizi seimbang itu seperti apa? Ya, yang cukup asupan proteinnya, karbohidratnya, nutrisinya. Nah, itu dijelaskan ya. Terus menjelaskan cara menerapkan konsep pola makan sehat ya. Ini sama nih kayaknya, nggak salah nih ya. Terus memaparkan cara mengolah konsep pola makan sehat ya. Lalu kelima, mendiskusikan ya. Nanti kegiatannya itu kalian mempresentasikan materi pola makan sehat. Terus kalian ini rubriknya ya, kalian ini rubriknya. Oke, itu aja sih ya. Berarti kalian tugasnya ini uji tulis ya, kalian catat ya soalnya ini, terus kalian jawab ya. Nanti dikumpulkan pada hari ini ya. Tolong dicatat dulu yuk, ini soalnya nanti sebelum ganti dicatat ya. Ini soalnya, jawab soal ini dulu. Jelaskan apa itu pola makan sehat, gizi, dan hubungan antar makanan dan kesehatan. Ayo dicatat. Ini dijawab hari ini. Terus apa kaitan virus corona dengan pola makan sehat, bergizi, dan seimbang? 3. Sebutkan teknik pola makan sehat, ya, bergizi, ya, pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Teknik pola. 3 soal aja, ayo dicatat nanti langsung dikumpulkan. Sudah belum dicatat? Ini nanti ada tugas LKPD ini ya, nanti setelah video ya. Kalian juga bisa nanti, itu udah selesai, udah ditulis. LC udah tulis belum tugasnya? Tulis dulu dong, ini tulis dulu, dicatat dulu tugasnya. Ini habis ini ada pertanyaan lagi. Ini namanya penilaian pengetahuan ya, instrumen pengetahuan ya. Oke. Benji, udah dicatat belum tugasnya? Ini tugasnya, catat. Udah ya? Sudah ya? Oke, sekarang catat tugas yang berikutnya. Tugas berikutnya ya, ini lembar kerja peserta didik ya. Ada 3 soal. Jelaskan pola makan sehat dan gizi. 2. Apa yang dimaksud dengan hubungan antar makanan dan kesehatan? 3. Nah, berdasarkan link video tadi ya, kalian buat karangan ya, menurut perangan kalian dengan pola makan sehat ya. Minimal 2 paragraf. Tadi udah ada kan? Nanti I share link YouTube-nya ya. Ini catat dulu, nanti I kasih linknya. Kalau sudah dicatat, kasih tahu I. Sudah catat, Lin?
sampai sini ada yang ingin bertanya? Didik, Gisel, ada pertanyaan? Wah, semuanya ngerti? Ya. Sekarang Sir kasih waktu 10 menit ya buat mengerjakan lembar kerjanya. Ya, lembar kerjanya dikerjakan langsung. Ya, nanti dikumpulkan. Oke. Coba kalau udah mengerti kasih jempolnya. Oke, ya. Jangan dari sekarang ya. Tetap dihidupkan kameranya. Jangan dimatikan. Ya, kalian menyelesaikan dulu soal-soal ujian tulisnya. Ya, nanti setelah hari ini Sir akan siapin buat bikin presentasinya. Ya, kita nanti bisa diskusi di grup WhatsApp. Setelah kalian menyelesaikan LKPD dan ujian tulis pengetahuannya, Sir bikinin nanti WhatsApp grupnya ya buat tugas presentasinya. Oke, Jos? Oke? Dua menit lagi ya. Oke, sepertinya waktunya udah habis.
Ya, kalian bisa langsung kumpulkan, nanti serbuatin assignment-nya di Google Classroom ya. Nanti jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Oke. Saya pikir sudah ya. Kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang saya berikan hari ini, materi apa yang semua materi yang saya berikan hari ini bermanfaat buat kehidupan kalian semua. Ya, sampai jumpa. Bye bye. Ini kenapa? Bye. Thank you. Bye, Fidi.